Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dulur Sutra. Saya dari Departemen Ilmu Komunikasi kelas C dengan NIM 2310863007. Kali ini saya akan menjelaskan teori komunikasi feminisme, marxisme, sosialis. Teori komunikasi feminisme sosialis adalah sebuah teori yang lahir pada abad ke-20. Konsep ini mulai bermunculan karena membahas kesetaraan gender, yang dimana dalam teori ini akan lebih menjelaskan mengenai feminisme, marxisme, dan sosialisme. Nah, dalam sejarah tersendiri, teori ini dijelaskan bahwa pada abad ke-20, gerakan feminis semakin menguat dan mengatasi gender nasional dan menggabungkan perspektif ekonomi dari pemikiran marxisme, sehingga mereka mengerti bahwa kesetaraan gender merupakan hasil dari struktur sosial dan ekonomi. Dalam hal ini, teori komunikasi feminisme marxisme sosialis menekankan peran komunikasi dalam mempertahankan norma patriarki dan ekonomi kapitalis, memperdalam pemahaman tentang kesetaraan gender. Dari komunikasi feminisme marxisme sosialis juga memiliki tujuan untuk memahami lebih jelas mengenai ketidaksetaraan gender yang sangat berperan penting atau menjadi tujuan utama dari teori ini. Selanjutnya, saya akan lebih menjelaskan teori ini lebih detail. Jadi, teori komunikasi feminisme marxisme sosialis ini merespon ketidakpuasan dari kelompok feminis terhadap pandangan Marxis tradisional yang dianggap kurang memperhatikan dimensi gender dan mengabaikan operasi terhadap wanita. Kritik terhadap sikap Marxis yang memposisikan opresi terhadap wanita di tingkat inferior dibandingkan dengan opresi terhadap pekerja menjadi dasar bagi perkembangan aliran feminisme sosialis. Lalu ada pengaruh pemikiran abad ke-20 seperti Louis Althusser dan Jürgen Habermas. Dapat ditemukan dalam landasan konseptual feminis sosialis. Dua teori kunci dalam pandangan ini yakni teori sistem ganda atau dual system theory dan teori sistem menyatu unified system, berupaya menjelaskan secara rinci hubungan kompleks antara kapitalisme dan patriarki sebagai ideologi yang bersama-sama menyebabkan penindasan terhadap wanita. Analisis Juliet Michel menggabungkan penjelasan patriarki yang bersifat non-materialistik dengan elemen-elemen materialistik kapitalisme. Heldi Halterman di sisi lain melihat patriarki sebagai struktur hubungan masyarakat yang berakar pada kontrol lelaki terhadap kekuatan tenaga kerja wanita. Analisis sejarah menyoroti perubahan dalam pembagian kerja gender, menjelaskan bagaimana evolusi kapitalisme telah mengubah peran ekonomi lelaki dan wanita. Konsep aliansi yang diusulkan oleh Alison Jagar menyediakan kerangka teori yang komprehensif untuk mengintegrasikan pandangan dari berbagai aliran feminisme seperti Marxis, radikal psikoanalis, dan liberal, guna memahami secara mendalam opresi terhadap wanita dalam konteks kapitalisme. Lalu kita masuk ke tahap akhir tentang teori ini. Kesimpulan yang bisa didapat adalah teori komunikasi feminis marxisme sosialis lahir pada abad ke-20. Teori membahas tentang kekurangan pandangan Marxis tradisional terhadap isu gender dan opresi terhadap wanita dengan memadukan konsep sistem ganda dan sistem menyatu. Teori ini menjelaskan kompleksitas hubungan antara kapitalisme dan patriarki sebagai penyebab bersama kesetaraan gender. Analisis Juliet Michel dan Heldi Hartman menyatukan elemen non-marxistik patriarki dengan materialistik kapitalisme melalui konsep alienasi Alison Jagar. Teori ini menyoroti peran komunikasi dalam mempertahankan norma patriarki dan ekonomi patrialis. Secara singkat, teori komunikasi feminisme sosialis memberikan pemahaman yang mendalam tentang ketidaksetaraan gender dalam konteks kapitalisme dan patriarki. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai teori komunikasi feminisme marxisme sosialis. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan, mohon dikoreksi dan diberi masukan. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.